Sunan Geseng dikenal memiliki karomah yang luar biasa. Karomah Sunan Geseng adalah tidak terbakar api ketika sedang bertapa. Ketika Sunan Geseng bertapa, Sunan Kalijaga yang menjadi gurunya menyuruh Sunan Geseng untuk melantunkan tahlil di atas batu. Permintaan tersebut merupakan syarat dari Sunan Kalijaga kepada Sunan Geseng jika ingin menjadi muridnya. Sunan Geseng atau nama aslinya adalah Ki Cokrojoyo menerima permintaan Sunan Kalijaga dan melakukan pertapaan selama bertahun-tahun. Nama asli Sunan Geseng adalah Eyang Cokrojoyo atau Ki Cokrojoyo. Setiap harinya, Ki Cokrojoyo bekerja sebagai penyadap nira dari pohon kelapa. Dalam bahasa Jawa disebut tukang deres legen. Awal pertemuan Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng adalah ketika menyadap nira di atas pohon kelapa. Sunan Geseng selalu mendendangkan lagu Macapat Pucung yang syairnya berbunyi, "Kluntang kluntung wong deres buntute bumbung esuk sore deres rina wengi itis gendis gawe sajen gawe tua kolo-kolo." Waktu Sunan Geseng sedang menyadap nira sambil melantunkan tembang tersebut, Sunan Kalijaga lewat di bawahnya dan mendengarkan tembang yang dilantunkan Sunan Geseng. Mendengar tembang tersebut, Sunan Kalijaga lantas mengikuti Sunan Geseng ke rumahnya. Di rumahnya, Sunan Kalijaga ikut membuat gula aren yang dibuat oleh Sunan Geseng. Saat membuat gula aren, Sunan Kalijaga melantunkan tahlil. Tembang ini sering dilantunkan oleh Sunan Kalijaga. Seperti dikutip Bondowoso Network, Sunan Kalijaga selalu melantunkan kalimat sakral tersebut. Setelah selesai membuat gula aren, Sunan Kalijaga berpamitan pulang. Setelah pulang, Sunan Geseng membuka cetakan gula aren yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Sungguh ajaib, ternyata dalam cetakan tersebut bukanlah gula aren, melainkan cetakan emas. Mengetahui hal tersebut, Sunan Geseng tersadar kalau Sunan Kalijaga bukanlah orang sembarangan. Kemudian Sunan Geseng pergi mencari Sunan Kalijaga untuk berguru kepada beliau. Akhirnya Sunan Geseng bertemu dengan Sunan Kalijaga. Untuk menjadi muridnya, Sunan Kalijaga memerintahkan Sunan Geseng untuk duduk di atas batu dan melantunkan kalimat tahlil. Saat memerintahkan untuk membaca kalimat tahlil, Sunan Kalijaga menancapkan sebuah tongkat di samping batu yang diduduki Sunan Geseng. Selang 3 tahun Sunan Kalijaga ingat dengan Sunan Geseng dan mencari Sunan Geseng. Setelah 3 tahun tersebut, tempat berdiamnya Sunan Geseng penuh dengan semak dan pepohonan yang lebat. Lantas Sunan Kalijaga membakar hutan tersebut. Setelah hutan tersebut terbakar, terlihat oleh Sunan Kalijaga sosok Sunan Geseng yang masih hidup meski badannya terlihat gosong. Sejak saat itulah Sunan Kalijaga memberi julukan kepada Ki Cokrojoyo dengan Sunan Geseng. Dalam bahasa Jawa, Geseng artinya adalah gosong. Sejak saat itu Sunan Geseng diangkat menjadi murid Sunan Kalijaga. Dengan cepat Sunan Geseng mampu mempelajari ajaran Islam dengan baik. Mengetahui hal itu, Sunan Kalijaga memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam di berbagai penjuru tanah air. Maka tak heran jika makam Sunan Geseng berada di banyak tempat. Wallahu a'lam bishawab.